Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dengan NIM 21071110649 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 kelas B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konstitusi yang ada di Indonesia. Video ini saya peruntukkan untuk tugas PKN dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang konstitusi di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengertian konstitusi secara umum. Konstitusi merupakan suatu hal penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan suatu norma, sistem politik, dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di sebuah negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum, terdapat dua macam sifat konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis atau formil, dan yang kedua, konstitusi tak tertulis atau material. Sekedar informasi, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Kanada dan Inggris. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat, kebiasaan, dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif, baru maupun yang sudah tua, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, itulah makanya Inggris dan Kanada masuk dalam kategori negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis-jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis. Kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kemudian masuk ke dalam perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 diadakan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Kemudian periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 dengan penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya.
Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Kemudian periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 dengan penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata kesepakatan untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu. Kemudian periode 5 Juli 1959 dan sampai dengan sekarang. Dengan penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR pada tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal yang meliputi masalah wilayah, negara, dan pembagian pemerintahan daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara dan penghapusan. Perlu dijelaskan bahwa susunan tata negaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan antara lain dengan adanya negara yang harus dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekusi Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Badan Yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY juga sebagai lembaga baru. Lembaga negara yang lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap ada
hanya diatur tersendiri di luar kesemuanya atau sejajar. Kemudian lembaga negara pasca amandemen. Tugas lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat ialah yang pertama untuk MPR. Tugas MPR ialah sebagai lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Menghilangkan supremasi kewenangannya, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya menghilangnya kewenangan mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Kemudian DPR, posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebelum adanya di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja, sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah, mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Kemudian DPD, fungsinya yang pertama sebagai lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksud untuk memperkuat kesatuan NKRI, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian BPK, anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Kemudian ada presiden. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. Kewenangan penegakan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. Kemudian ada Mahkamah Agung. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman itu kekuasaannya menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan terdapat dalam pasal 24 ayat 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Di bawahnya terdapat badan peradilan dalam, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata negara. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi, mempunyai kewenangan yaitu menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perubahan partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Tugasnya mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para hakim.
Kemudian masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tadi disebut dengan Perpu. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden dan peraturan lembaga negara atau organ atau badan negara yang dianggap sederajat dengan presiden, antara lain peraturan kepala BPK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan mahkamah. Yang kelima ada peraturan daerah provinsi. Yang keenam peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir peraturan desa atau perdesa. Kemudian tujuan konstitusi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan konstitusi berkaitan dengan pembatasan para pejabat negara dalam melaksanakan pemerintahan yang sedang dijalankan. Hal ini dilakukan guna mencegah tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang merugikan rakyat. Berikut beberapa tujuan konstitusi yang perlu diketahui. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu, juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya. Kemudian yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Kemudian kita masuk ke dalam konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi pertama yang ada di Indonesia. Konstitusi ini berbentuk tertulis yang memuat hukum dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam dokumen formal. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dalam 2 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 dan periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Yang kedua ada Konstitusi RIS 1949. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berakhir, kemudian diberlakukan Konstitusi RIS 1949. Konstitusi ini juga merupakan konstitusi tertulis karena dituang dalam bentuk dokumen. Konstitusi RIS berlaku dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian ada UU sementara 1950, yaitu konstitusi yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sama dengan 2 jenis konstitusi sebelumnya, Undang-Undang Sementara 1950 juga merupakan bentuk konstitusi tertulis. Kemudian ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Dan yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Dan yang terakhir, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.